Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya ingin membagikan satu hal yang menarik tentang jejak Nabi Isa alaihissalam setelah beliau selamat dari pembunuhan. Dalam Al-Quran secara tegas Allah menyatakan bahwa Nabi Isa selamat dari pembunuhan di tiang salib. Ya, bahkan di ayat yang lain, ya ini mungkin hal yang baru, baik itu di kalangan kaum muslimin sendiri dan juga di kepercayaan teman-teman kita yang beragama Kristen, bahwa di salah satu ayat Al-Quran disebutkan Allah melindungi Nabi Isa dan ibunya di suatu dataran tinggi dengan mata air yang mengalir. Nah, keterangan ini dapat kita dapati di surah Al-Mu'minun ayat 50. Sebagaimana kita ketahui bahwa dataran tinggi ini yang terdapat mata air yang mengalir tentu saja tidak terdapat di sekitar Palestina atau Yerusalem, karena memang terdapat sungai yang mengalir di sana, akan tetapi kebanyakan di daerah tersebut adalah dataran rendah seperti Sungai Yordan. Sungai Yordan bahkan termasuk titik yang terendah di muka bumi. Akan tetapi di dalam ayat ini disebutkan bahwa Allah melindungi Nabi Isa dan ibunya di suatu dataran tinggi dengan mata air yang mengalir. Selanjutnya, ya, kita akan melihat juga di dalam Alkitab, ya, disebutkan bahwa Yesus akan berumur lanjut dan akan melihat anak keturunannya. Ini dapat kita buka di Yesaya pasal 53 ayat 10. Selanjutnya, ya, kita akan juga membaca di dalam kitab Bhavishya Purana. Ini adalah kitab agama Hindu di mana terdapat percakapan antara Raja Salivahana dengan seseorang yang mengaku atau menamakan dirinya Isa Putra, yaitu anak dari perawan. Dan percakapan ini terjadi di dataran tinggi Tibet. Kita akan membaca surah Al-Mu'minun ayat 50. Di dalam Al-Quran disebutkan, dan telah kami jadikan putra Maryam dan ibunya sebagai suatu bukti yang nyata, dan kami melindungi mereka di sebuah dataran tinggi dengan mata air yang mengalir. Jika teman-teman searching di Google, ya, dapat kita temui atau dapat kita lihat bahwa dataran tertinggi di dunia ini adalah dataran tinggi Tibet. Bahkan Tibet juga disebut sebagai atap dunia, ya, karena di sana juga terdapat mata air atau sungai yang jernih dengan mata air yang mengalir. Jadi ayat ini sangat cocok dan mendukung bahwa Nabi Isa setelah diselamatkan oleh Allah dari pembunuhan di tiang salib, Nabi Isa Allah lindungi di sebuah tempat dataran tinggi di muka bumi ini, yaitu di Tibet. Mengapa kita katakan Tibet? Nah, kita akan melihat nanti di dalam kitab Bhavishya Purana juga disebutkan terjadi pertemuan atau percakapan antara seorang raja yang bernama Salivahana. Raja Salivahana ini ia berkuasa sekitar tahun 30 Masehi sampai 50 Masehi. Maka dari tahun kekuasaan Raja Salivahana ini sangat cocok dan sesuai dengan peristiwa setelah penyaliban atau pembunuhan Nabi Isa ini. Setelah beliau selamat, maka Nabi Isa melarikan diri atau hijrah ke daerah Tibet. Nanti kita akan melihat mengapa Tibet yang diambil atau dituju oleh Nabi Isa tersebut. Di dalam kitab Yesaya kita akan membaca, ya, dalam pasal yang ke-53 ayat 10 disebutkan, tetapi
Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Maksudnya Nabi Isa atau Yesus ini, ya, dia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Jadi ayat ini merupakan suatu nubuatan bahwa Nabi Isa akan selamat, bahkan akan berumur lanjut dan melihat keturunannya. Selanjutnya kita akan melihat juga di dalam kitab agama Hindu, yaitu kitab Bhavishya Purana, terjadi sebuah dialog atau percakapan antara Raja Salivahana dengan seorang yang mengaku bernama Isa Putra. Pada suatu waktu sang penakluk orang Saka pergi ke Himatunga, maksudnya adalah Raja Salivahana, di tengah negara Huna. Huna atau Hunades ini adalah daerah dekat Manasa, Sarafora atau Gunung Kailas di daerah Tibet Barat, ya. Sang raja yang kuat itu melihat seorang lelaki mencurigakan yang tinggal di atas gunung. Warna kulit orang itu keemasan dan pakaiannya putih. Sang raja itu bertanya, "Siapakah kamu, Tuan?" Dia menjawab, "Kamu harus tahu bahwa aku adalah Isa Putra, anak dewa dan lahir dari perawan. Aku adalah pengurai agama orang-orang Meleka, dan aku sangat melekat pada kebenaran mutlak." Dalam kitab ini diceritakan bahwa Raja Salivahana bertemu dengan seseorang yang mencurigakan, dan beliau bertanya kepada orang tersebut yang berpakaian serba putih dengan kulit keemasan. Beliau bertanya, dan orang tersebut bernama Isa Putra dan anak dari seorang perawan. Selanjutnya yang menjadi pertanyaan, mengapa Nabi Isa setelah selamat dari pembunuhan ini hijrah ke Tibet? Karena perlu diketahui bahwa di sana ternyata terdapat beberapa suku Bani Israel, ya, yang telah dinyatakan hilang ketika terjadi penyerangan di kerajaan Israel, tepatnya di kerajaan Israel Utara. Ya, terdapat beberapa suku yang sampai saat ini tidak diketemukan. Ternyata di daerah Tibet ini dan juga di beberapa daerah India seperti juga Kashmir terdapat beberapa suku Yahudi yang dinyatakan hilang tersebut. Karena sebenarnya misi Nabi Isa atau Yesus ini adalah sebagaimana disebutkan di dalam Alkitab. Nabi Isa atau Yesus berkata, "Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala." Jadi demikianlah teman-teman beberapa dalil dari 3 kitab, yaitu kitab suci Al-Quran, Alkitab atau Bible, dan juga kitab Bhavishya Purana Hindu. Semoga video yang singkat ini bisa menambah wawasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.